Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini menjadi hari yang menyenangkan di awal minggu untuk kita semua guys. Amin sekali lagi untuk itu. Oke. Selamat datang kembali ya di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, khusus untuk para stalker, kepoers yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka pengen tahu tentang kehidupan orang lain. Oke. Aku akan bacakan secara berurutan guys, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, karena ini readingan untuk ke-12 zodiak sign. Aku akan bacakan dari Taurus yang pertama dan kemudian akan kita akhiri di Pisces ya. Jadi kalau nanti aku sebut Taurus, itu artinya orang yang sedang kamu kepoin ini yang zodiaknya Taurus ya guys. Sementara zodiak kamu mah bisa apa saja ya. Kalau aku bilang Pisces, artinya orang yang kalian sedang ingin intip keadaannya adalah seorang Pisces, dan zodiak kamu bisa apa saja, oke? Akan lebih bagus lagi kalau memulai kepo itu adalah dari moon sign seseorang. Dan untuk mencari moon gampang guys, kamu hanya perlu tanggal lahir, bulan kelahiran, tahun kelahiran, dan kemudian kota kelahiran ya. Itu berisi tentang secret atau rahasia. Baik rahasia yang disembunyikan dari dia atau rahasia yang disembunyikan dari orang-orang yang pengen kepo tentang dia. Yes. Kemudian dilanjutkan ke rising atau ascendant. Ini yang memang agak sulit guys, karena kamu membutuhkan jam kelahiran seseorang dan per 30 menit itu akan berubah sign-nya. Jadi kalau menanyakan jam kelahiran seseorang agak-agak mencurigakan. Tapi bisa jadi kamu punya akses ke situ. Itu menjadi prioritas kedua dalam melihat readingan ini. Dan yang terakhir adalah Sun sebagai prioritas ketiga. Akan sangat direkomendasikan untuk melihat Sun-nya itu yang terakhir guys, karena Sun itu apa yang ditunjukkan dan apa yang realita kenyataan sebenarnya. Sementara rising tadi apa yang kenyataan ditutupi dan kemudian bagaimana cara menunjukkan ke depan atau menampilkan ke orang-orang. Dan tadi moon itu tentang rahasia yang terselubung ya. Jadi mungkin untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai satu orang, kamu perlu melihat 3 readingan sekaligus atau melihat 3 zodiak sekaligus. Yes. Oke, karena itulah aku sudah siapkan timestamp di kotak deskripsi guys. Silahkan dibuka kotak deskripsi video ini. Nanti akan ada nama zodiak, terus di sebelahnya ada angka. Silahkan di tap ya angka tersebut, maka kamu akan langsung diarahkan ke zodiak yang ingin kamu kepoin ya. Karena aku tahu waktumu sangat berharga guys. Oke, kamu gak boleh buang-buang waktu, terutama dalam berkepo-kepo. Oke, you know what I mean ya. Ini masuk dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Karena kepo berlama-lama itu nggak baik untuk kesehatan mentalmu. Karena kamu hanya akan overthinking atau sibuk mikirin kehidupan orang lain, dan itu nggak ada gunanya untuk kamu. Yes, ya. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk readingan kepo. Dan kita akan pakai 2 deck secara bergantian berdasarkan pergantian elemen. Oke, kita akan langsung mulai saja. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan guys, dalam memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoinnya. 1 orang aja, jangan banyak-banyak. Dan kemudian menyebutkan namanya di dalam hati. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa terkoneksi, supaya nanti kartu yang keluar untuk kamu adalah kartu yang terbaik mengenai gambaran tentang orang yang kamu ingin kepoin ini selama 7 hari ke depan. Yes. Kita langsung mulai dari Orsen dulu. Yang pertama dari Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, Taurus, Taurus. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys ya. Ada The Emperor, Aries mungkin yang paling banyak kepo sama Taurus. Emperor ini berkuasa sendirian ya. Dan Taurus itu memang identik dengan egonya ya guys, atau independensinya yang nggak pedulian sama orang, keras kepalanya juga. Tapi aku ngerasainnya lebih ke arah kemales ya. Jadi kamu itu akan dibikin kesal sama Taurus di 1 minggu ke depan. Menurut kamu Taurus ini seharusnya tidak bersikap seperti itu, tapi justru malah bersikap seperti itu. Seperti itu yang aku maksud adalah egois atau hanya memikirkan dirinya sendiri, dan dia dalam keadaan mampu melakukan itu guys. Itu yang bikin kamu kesel. Kalau seandainya dia
memikirkan dirinya sendiri dalam keadaan lemah, mau nggak mau dia pasti akan kayak minta bantuan kamu atau melibatkan kamu di 7 hari ke depan. Tapi dia akan menarik diri dari kamu dan nggak perlu atau nggak merasa perlu untuk melibatkan kamu di 7 hari ke depan. Sementara itu seperti senjatamu sendiri guys, bagi si Taurus ini. Kamu pengen supaya Taurus ini kayak melibatkan kamu, atau Taurus ini kayak bergantung ke kamu, atau Taurus ini kayak akan banyak berinteraksi denganmu di 1 minggu ke depan. Tapi beliau-beliau ini guys memilih no communication maybe, atau no interaction with you. Akan lebih independent, mandiri, sendirian di 7 hari ke depan, dan terlihat menjauh dari sisi kamu. Hati-hati guys, Emperor itu adalah kartu paling kuat ya untuk maskulin yang dalam bentuk manusia. Aries juga dianggap sebagai kartu simbol dari power, kekuasaan. Kartu Aries ini, kartu Emperor ini. Jadi memang bukan dia pura-pura lagi nggak bisa, tapi memang lagi dalam keadaan berkuasa untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama kamu menganggap atau ingin sekali supaya si Taurus ini bergantung atau lemah dalam menghadapi kamu. It won't happen. Itu tidak akan terjadi ya, karena The Emperor di sini major arcana universe yang kasih power atau independensi untuk si Taurusnya ya. Oke, itu dia untuk Taurus guys. Kita akan segera teruskan ke Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Virgo. Ya. The Ten of Swords. Wow. Libra, Gemini, Aquarius, aku rasa yang paling banyak sedang mengkepoin Virgo di 7 hari ke depan. The Ten of Swords ini adalah kartu masalah besar ya guys yang terjadi dalam hidupnya, dan this is for real, artinya masalah ini benar-benar terjadi. Kalau tadi ini The Nine of Swords, masalahnya dibikin-bikin di dalam pikiran begitu. Tapi The Ten of Swords adalah masalah yang real, yang nyata, yang sedang terjadi. Mungkin masalah keuangan guys, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah dalam persahabatan, atau masalah dalam bisnis, apapun itu. Tapi yang jelas si Virgonya kelihatannya merasa tidak akan ada yang bisa membantu dia ya. Perlu aku informasikan ke kamu, kalau kamu kayak merasa bisa jadi pahlawan untuk si Virgonya di 1 minggu ke depan, it useless. Karena menurut pemahaman tarot, The Ten of Swords hanya bisa terselesaikan jika subjeknya yang bergerak. Sementara orang-orang dalam The Ten of Swords akan selalu merasa dirinya bergerak pun gak bisa dan minta bantuan, berharap ada yang membantu, berharap ada yang datang menawarkan pertolongan. Tapi siapapun yang menolong tidak akan berhasil menolong, karena ini semacam pelajaran, pembayaran karma, kayak punishment ya, atau hukuman yang diberikan atas I don't know, maybe something happen in the past yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang Virgo, tapi Virgo tetap melakukannya dan masalah besar terjadi di 1 minggu ke depan. Ya, stay away guys dari orang yang punya energi The Ten of Swords, karena kalau kamu berusaha untuk membantu dia kayak meringankan bebannya begitu, menurut Teru ya, itu selain useless, itu juga kamu nggak akan bisa bikin dia belajar atas kesalahan yang pernah dia buat. The Ten of Swords inilah yang akan mengajari manusia sambil satu persatu mencabut pedang ini, mengajari supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Oke. Wow, berat Virgonya. Kita lanjutkan guys, untuk earth sign yang ketiga ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys, berdasarkan kartu ini Capi. Hampir tapi nggak jadi, aku lihat dulu ya guys. The Death nggak jadi. Nah, ini baru yang benar. Five of Cups. Ada apa dengan Earth sign ya? Agak-agak aneh gak? Oke. The Five of Cups ini water sign energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Mungkin yang paling banyak kepo sama Capricorn di 1 minggu ke depan. Five of Cups ini kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya guys. Masih mengingat-ingat harapan yang sudah sirna, dan kemudian tidak mau mengubur, masih berharap.
Mungkin dia berharap sama kamu, Cancer, Scorpio, Pisces yang terlihat kuat di sini sedang kepo. Mungkin dia berharap kamu menghubungi dia kembali, tapi ternyata kamu tidak mau menghubungi, begitu ya. Mungkin dia berharap kamu minta maaf, tapi ternyata no, aku tidak akan minta maaf sama kamu, begitu. Atau in general ada sebuah situasi yang menurut dia adalah ideal dalam hidupnya, tapi di 1 minggu ke depan itu tidak akan terrealisasi. Mungkin dia mengerjakan project di kantor, dia pikir ini bakalan dieluk-elukkan oleh manajemen ya, atau bos-bos, atasan-atasan, ini pasti akan dibanggakan, dikagumi. Ternyata pas presentasi menuai banyak cercaan. Oke. Kayak begitu ya, kira-kira ada Five of Cups. Kecewanya itu kurang lebih seperti itu. Itu yang tampak di 7 hari ke depan untuk Capricorn kolektif yang sedang kalian kepoin saat ini ya guys. Oke. Selesai sudah untuk Earth sign, kita lanjutkan ke elemen yang kedua, ada Fire. Di Fire kita akan mulai dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Aries. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Ace, jangan begitu Aries. Aduh, boleh nggak aku intip yang tertutup ini tadi? Tak mau. Tanda. Kayak kata Upin Ipin. Oke, Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak lagi kepoin Aries. Aku lihat di sini ada kartu The Nine of Swords. Ini put so many scenarios in their mind ya guys. Terlalu banyak drama di dalam pikiran mereka. Tidak di kehidupan nyata, tapi di dalam pikiran. Because The Nine of Swords is overthinking. Jadi bukan Aries ini bukan lagi bikin drama di kehidupan nyata, kayak cari-cari masalah atau mendramatisir situasi di kehidupan nyata, enggak. Dan Nine of Swords ini lebih banyak diam karena pikirannya terlalu sibuk. Di pikirannya itu terlalu banyak yang bermain-main, dan yang bermain-main itu adalah skenario yang dibikin-bikin ya. Hal-hal di masa lalu yang tidak pernah bisa diubah. Itu yang pertama biasanya, The Nine of Swords ya. Yang kedua adalah penyesalan-penyesalan dari masa lalu yang tidak bisa diubah lagi. Bisa jadi juga guys tentang masa depan yang masih belum real, masa depan yang terlalu muluk-muluk, masa depan yang tidak realistis. Itulah yang membuat orang masuk ke dalam The Nine of Swords ya. Overthinking, banyak pikiran, dan ini biasanya akan menarik diri. Orang yang lebih suka dengan dunia halusinasinya, nggak suka dengan kehidupan nyata. Dia akan menarik diri dan banyak sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi jangan kaget guys kalau Aries akan lebih pendiam di 7 hari ke depan. Kalau biasanya dia tuh cepat balas chat, mungkin akan lebih lambat balas chat. Tapi bukan berarti forever ya, karena The Minor Arcana temporary. Ini dia yang bikin. Mudah-mudahan dia bisa segera keluar dari halusinasinya dan kembali menghadapi realita. Tapi selama dalam The Nine of Swords, Aries tidak suka interaksi. Yes. Oke guys, kita segera teruskan ke elemen fire berikutnya. Ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Leo. Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Leo, sahabat. Oke. The Moon, ada Pisces yang kepoin Leo paling kuat di sini guys, ya, atau water sign ya in general, karena The Moon ini kartu intuisi, dan dari seluruh water sign Cancer, Scorpio, Pisces yang paling kuat intuisinya menurut astrologi yang dipercaya adalah Pisces. Makanya ini identik dengan kartunya Pisces ya. Rahasia gelap disembunyikan, ditutup-tutupi. Leo ini akan menyimpan banyak hal, merahasiakan banyak hal di 1 minggu ke depan ya. Dan The Moon ini akan selalu membuat gelap ya guys, karena the opposite of the moon is the sun. Jadi ketika the sun adalah kartu terang, maka the moon adalah kartu gelap. Apapun yang disembunyikan Leo di 1 minggu ke depan akan membuat suasana jadi gelap. Jadi nggak tentu, jadi nggak jelas, abu-abu, nggak bisa terprediksi, serba membingungkan. Jadi kalau kamu memang sedang berurusan dengan Leo dalam hal apapun itu guys, karena ini ada general reading, di masa-masa the moon seperti ini, kamu perlu do something for the clarity.
untuk minta kejelasan. Jangan asal iyain. Karena memang karakternya Leo yang terbaca di sini untuk kolektifnya itu sengaja menutup-nutupi, membuat suasana menjadi nggak jelas. Nah, kamu jangan diam atau jangan engge-engge aja pada sesuatu yang tidak jelas. Dan saya misalnya Leo mengatakan sesuatu bla 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 bla, itu tujuannya pasti membuat jadi gelap atau tidak clear ya. Kamu jangan oke, jangan gitu guys, dan pergi dalam kebingungan gitu. Jangan. Maksudnya, itu yang paling penting. What do you mean by that? Kamu bilang ini tadi, itu kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu berkata seperti itu? Penting sekali untuk mendapatkan clarity ya di 1 minggu ke depan. Karena the moon akan membuat keadaan mungkin akan kacau ke depannya ya. Oke. Kita lanjutkan guys untuk fire sign yang terakhir ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang sedang kepo sama Sagittarius. Oke, ini dia sedikit informasi tentang segi-segi boom boom yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Aduh. Oke, ada The King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius juga yang banyak kepo aku lihat untuk si Sagittarius. The King of Swords ini adalah galak ya guys, emotionally unavailable, kayak protection to their self ya. I don't know, mungkin ada yang ada dia memegang kertas atau dokumen di sini, tapi kayak nggak pengen kalau kamu mengetahuinya ya. Bisa jadi ini guys tentang bank statement, atau ada tagihan kartu kredit yang disimpan-simpan yang ditutup-tutup, atau tagihan pay letter yang ditutup-tutupin. Entah kenapa aku ngerasa ini lebih ke arah Pentacles guys, keuangan, masalah keuangan yang ditutup-tutupi oleh seorang Sagittarius dari kalian ya. Dia nggak pengen kalian tahu tentang yang dia pegang ini, kertas ini, apapun itu ya. Dan tentunya itu bukan sesuatu yang membanggakan dirinya ya, karena King of Swords itu guys emotionally unavailable. Dia sendiri ngelihat kertas itu nggak suka gitu. Dia sendiri ngelihat bank statement atau tagihan kartu kredit atau apapun itu, dia nggak suka dan dia nggak pengen kamu mengetahuinya. Hati-hati, King of Swords berbahaya ya. Jangan paksakan. Karena yang pegang kertas itu adalah dia, so the authority untuk menunjukkan kertas itu ke kamu atau tidak menunjukkan kertas itu ke kamu adalah dirinya sendiri. Jangan kepo, jangan sok tahu, jangan pengen kayak memaksakan kehendakmu untuk mengetahui ya. Let it be. Mudah-mudahan nanti in time dia akan segera tunjukkan ke kamu apa isi kertas tersebut ya. Oke, itu dia untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign. Ini dimulai dari Libra dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui untuk 7 hari ke depan ya guys. Oke, halo Libra ya. Ada Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, mungkin yang paling banyak sedang intip-intip Libra di 7 hari ke depan ini. Ini seperti perasaan yang dipendam guys. Queen of Cups itu adalah Queen of Emotion ya. Ditahan di dalam hati, tidak diungkapkan, tidak dikatakan, but the emotion is still there ya. Kayak sengaja supaya kamu tidak tahu apa yang dia rasakan, menyembunyikan perasaan darimu di 7 hari ke depan in general. Itu saja yang perlu aku sampaikan guys. Libra menyembunyikan perasaan darimu di 7 hari ke depan, tidak ingin kamu mengetahui perasaannya yang sebenarnya. Dan kamu akan kebingungan guys ya, dalam meraba atau memprediksi isi hati seseorang atau perasaan seseorang. But if you are intuitive enough, kamu mungkin akan melihat clue-clue mengenai perasaan dia yang sebenarnya yang dia sedang sembunyikan gitu. Tapi untuk mendapatkan 100%
reality about their emotion, their feeling, kamu tidak akan pernah bisa. Because this is so deep. Ya, the Queen of Cups ini pintar sekali menyembunyikan perasaan. Oke, ini emak kita di rumah guys. Dia lapar, nasi cuma tinggal 1 piring, dia akan bilang dia nggak lapar, anaknya dikasih makan. That's the Queen of Cups. Padahal sebenarnya kalau bisa teriak mah lapar banget, gua nyet. Gua yang kerja, gua yang cari duit, gua yang masak nasi, harusnya gua yang makan gitu. Tapi dia akan senyum bilang, makan nak, mama masih kenyang. That's the Queen of Cups, ya. Oke. Kita akan segera teruskan guys untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini, halo Gemini. Geminul. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. The Death, Scorpio mungkin yang paling banyak kepo sama Gemini. Oke, ini kartu The Death ya. Jadi kayak ada perubahan pemahaman, perubahan pola pikir, perubahan perspektif mengenai situasi tertentu. Bisa jadi juga guys ada perubahan kehidupan in general. Tapi setiap kali kartu The Death datang, aku sebagai tarot reader yang beranggapan bahwa semua major arcana tujuannya baik untuk manusia, maka perubahan apapun yang terjadi dalam hidup si Gemini ini adalah untuk kebaikannya. Ini tidak akan menjerumuskannya, ini tidak akan menghancurkannya. Mungkin berat karena namanya transformasi ya guys, nggak akan mudah-mudah semuanya dibongkar gitu. Mungkin prosesnya berat, transisinya itu agak jelimet untuk dijalani, but by the end of the day, Gemini akan mendapatkan all the good benefits from this The Death card. Karena ini kartu kebaikan, perubahan menuju arah kebaikan. Kemungkinan besar dia akan melihat kamu dari sudut pandang yang berbeda. Dia akan mengetahui sesuatu tentang dirimu, mengubah sikapnya dalam menghadapimu. Lagi-lagi, bukan kamu kiblatnya tapi dirinya. Apapun perubahan yang terjadi dalam hidupnya itu untuk kebaikannya ya. Kita akan segera teruskan guys untuk air sign yang terakhir ada Aquarian. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Halo Bapak Ibu Aquarius. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke, ada The Knight of Cups, menyesal aku lihat di sini Cancer, Scorpio, Pisces. Halo, kalian yang paling banyak intipin seorang Aquarius. Jadi kayak Aquarius itu telah menyesali tindakannya di beberapa waktu sebelumnya guys. Dan penyesalan itu memang selalu datangnya terlambat. Selalu datangnya telat ya. Dan dia menyesalnya di 1 minggu ke depan ya. The Knight of Cups ini kayak keinginan untuk memperbaiki sesuatu, kayak keinginan untuk mengubah keadaan menjadi yang lebih baik. Dan The Knight of Cups akan selalu identik dengan purity atau murni atau ketulusan, ikhlas ya. The Knight of Cups. Mungkin kamu akan menerima permohonan maaf dari seorang Aquarius guys di 1 minggu ke depan. Kamu nunggu-nunggu minta maaf, Aquariusnya minta maaf gitu, dia akan segera minta maaf ya. Kamu nunggu-nunggu Aquariusnya itu kayak menyesali perbuatannya, dia akan segera mengungkapkan ke kamu bahwa dia menyesali perbuatannya ya. Dan kali ini dia benar-benar atau bersungguh-sungguh menyesal. Ya, bukan berarti guys dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya. Karena aku bukan Tuhan yang bisa memastikan Aquarius ini akan konstan ke depannya. No. Karena people change ya. Manusia akan selalu berubah. Hari ini dia bisa menyesal, besok dia mengulang kembali kesalahannya. But at least informasi yang perlu kamu ketahui di 1 minggu ke depan, penyesalan Aquarius adalah tulus. Because this is the Knight of Cups. That's the theory ya. Oke guys, kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya. Karena air sign sudah berakhir, lanjut ke water sign. Kita akan segera mulai dari Cancerian dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati.
Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Halo Cancerian. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Cancer. Oke, ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energi yang paling kuat sedang kepo sama Cancer saat ini. Kayak mengumpulkan keping demi keping dengan passion yang tinggi, karena untuk energi Wands ini kita akan bicara passion guys, hasrat ya, semangat, optimisme, keyakinan ya. Even yang dikumpulin itu kecil guys. Let's say misalnya apa ya contohnya, yang kemungkinannya kecil tapi dia akan melakukannya dengan penuh keyakinan atau optimisme. Oke, gini, karena ini barusan terjadi sama aku, mungkin aku bisa jadi contoh untuk kalian ya. Anjing aku guys, Anabul aku, si Guppy namanya, dia tuh suka banget cakar-cakar pot bunga, dan kemudian dikeluarin semua, saat bunga-bunganya dikeluarin tanahnya berantakan ya. Dan kemudian Page of Wands ini adalah tanah itu dirapikan kembali, akar bunga yang copot yang keluar dari pot bunganya itu dikumpulin kembali, kemudian bunganya yang sudah berantakan, daun-daunnya yang sudah berantakan dirapikan kembali, dimasukin ke dalam pot, tanah yang tumpah atau berceceran diambil, dimasukin kembali ke dalam pot sambil berharap please stay alive, jangan mati, walaupun kamu sudah sempat berantakan, jangan mati. That's the Page of Wands energy. Even dia melakukannya dalam keadaan not 100% belief, but the passion is still there. Page of Wands doing something ya guys. Page of Wands tidak diam, doing something. Makanya dia selalu tuh dalam keadaan berdiri di deck manapun itu. Page akan selalu berdiri walaupun ragu-ragu. It's like baby stepping, katanya kayak anak bayi jalan, tapi dia doing something. Rasa optimis, masih belum selesai, masih akan berlanjut, masih ada harapan. Itulah dia kalimat-kalimat kunci untuk Page of Wands. Yes. Oke. Kita segera lanjutkan guys ke water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin. Halo. Dan sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke guys, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depannya. Halo Scorpio. Iya. The Strange Leo ya yang paling banyak ya kepo sama Scorpio. Oke, nggak harus, tapi itu kartu yang keluar itu yang harus aku bacain ya. Ketika The Strange datang, manusia lagi nggak baik-baik saja guys. Itu aja kata kuncinya. Tidak mampu bangkit sendiri, tidak mampu berdiri sendiri, tidak punya kekuatan untuk berdiri sendiri, dan bawaannya lemas ya. Mungkin memang beneran sakit, lagi terbaring mungkin, terkapar, but the strength is coming for them. Artinya universe akan beri kekuatan untuk bisa bangkit sembuh dari sakitnya ya. Kalau misalnya ini adalah keterpurukan guys, yang tidak ada kaitannya dengan sakit penyakit, maka the strength ini dikasih oleh Tuhan supaya dia bisa kuat menghadapi masa-masa terpuruknya, supaya dia bisa segera bangkit dari keterpurukannya dan create something new, atau keluar dari keterpurukan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yes. Embracing, I think. Si Scorpio yang sedang kalian kepoin ini embracing the strength. Karena ada banyak sekali orang guys, dikasih kartu the strength, dia nggak lihat the strength-nya, atau malah dia ambil the strength tersebut tapi dialihkan untuk yang lain, digunakan untuk yang lain, untuk melakukan yang lain begitu ya. Tapi ini si Scorpio-nya kayak tahu, this is my time, this is my chance. The strength yang diberikan oleh universe ini adalah kesempatan terbaik dalam hidupku, karena dia embracing itu kayak menyambut gitu guys. Singa ini dipegang sama dia dan dia jadi kayak bangga karena ada singa di dekatnya saat ini. I'm ready to fight misalnya, atau I'm ready to facing whatever ahead me. Dan
dia berhasil memanfaatkan kartu The Strength ini untuk kekuatannya gitu deh ya. Jadi The Strength ini guys bisa datang dalam bentuk harapan ya. Kayak misalnya udah nggak punya uang, terus tiba-tiba penghasilan kosong gitu guys. Tiba-tiba ada tetangga yang datang nawarin, mau nggak ikut kerja, bantuin aku kerja di toko. Tapi gajinya nggak banyak loh, gajinya nggak banyak, serius deh. Kalau kamu dulu gajinya waktu kerja dulu mungkin 1 juta, sekarang ini paling aku cuma bisa bayar kamu 300.000. Tapi setidaknya kamu bisa bantuin aku bisa bantuin kamu. Itu The Strength guys. Makanya aku bilang banyak orang yang akan menolak The Strength. Bisa yang bilang, ih janganlah, masa 300.000, kalau gitu aku nggak mau deh. Dan kemudian dia kembali masuk ke rumah tidur. Itulah mereka yang tidak bisa melihat The Strength datang. Tapi untuk mereka yang bisa melihat The Strength datang dalam keadaan nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan nggak punya penghasilan lagi, bukankah lebih bagus dapat 300.000 daripada nothing at all, ya kan? Dia akan bilang, oke 300.000, jam berapa kita besok berangkat ke tokomu? Karena di toko itu guys bisa jadi dikasih makan, dikasih jajan, ya nggak sih? Terus tiba-tiba pas yang ngasih kerjaan dia ngisi pulsa dia diisiin. Strength itu is always about a way. Universe intervention itu dalam bentuk jalan. Lu mau terima, nggak terima nggak apa-apa. Lu yang rugi sendiri kayak begitu. Dan aku lihat Scorpio yang sedang kalian kepoin ini akan terima ya. Embracing. Oke, kita segera teruskan ke water sign yang terakhir, ada Bapak Ibu Pisces. Silakan kamu fokuskan orang yang ingin kamu kepoin guys. Pisces yang ingin kamu kepoin ini, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Bapak Ibu Pisces yang sedang kalian kepoin saat ini guys. Main double-double. Nah ini dong. Oke, The Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak sedang kepo sama Pisces. Five of Pentacles masalah keuangan guys ya, kronis. Oke. Masalah keuangan kronis itu beda dengan masalah keuangan akut ya. Masalah keuangan kronis itu aja guys masalahnya. Bertahun-tahun itu aja masalahnya. Tanggal 25 nggak tahu bayar cicilan, tanggal 26 nggak tahu gimana caranya bayar listrik, tanggal 27 nggak tahu caranya gimana bayar internet, gitu ya. Dan bulan berikutnya begitu lagi, bulan berikutnya begitu lagi, bulan berikutnya begitu lagi. The Five of Pentacles ini identik dengan tindakan yang salah dalam menyelesaikan atau handling sebuah masalah. Kalau masalah yang sama masih terus berulang, berarti ada tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, itu sama seperti sakit perut guys, tapi yang diminum obat mah misalnya. Ya, padahal sebenarnya sakit perutnya itu berkaitan dengan bakteri yang butuh antibiotik, tapi selalu aja minum obat mah yang gak akan bisa sembuh guys sakit perutnya begitu ya. Kronis istilahnya. Kalau akut tadi itu masalah keuangan yang tiba-tiba guys tidak terduga, kayak misalnya harus mohon maaf ada musibah ya, misalnya kendaraan nyerempet kendaraan lain, mau nggak mau ganti rugi mobil orang, kerusakan mobil orang, itu masalah keuangan akut. Tapi ini berkali-kali terjadi, parah ini guys si Pisces ini, sampai memeluk seseorang dan yang dipeluk itu lebih tua dari dia. Kalian lihat ini, kayak minta bantuan ke seseorang yang tidak bisa membantu. Oke, Five of Pentacles memang identik dengan hal duniawi guys, tapi juga aku harus bilang bahwa Five of Pentacles itu negative thinking ya. Menurut pemahaman tarot itu negative thinking. Intinya udah nggak tahu harus berbuat apa dan minta bantuan ke yang tidak bisa membantu. Oke. Kalau kamu merasa bisa membantu si Pisces ini, silakan dibantu guys. Karena dia tidak ingin berada dalam keadaan seperti ini. Apapun itu masalah dia itu ya. Oke guys, dengan berakhirnya readingan Bapak Ibu Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Kepo berlama-lama gak baik guys, segitu aja udah cukup. Aku yakin kalian sudah merasa udah bisa dapat gambaran deh tentang orang yang kalian kepoin ya. Dan yang pasti pesan yang aku sampaikan itu bukan pesan yang akan bikin kamu overthinking. Trust me guys, aku gak pernah bikin channel ini untuk membuat kamu bingung, overthinking, kacau balau. No. Itu janjiku sejak awal membuat channel ini. Oke. Untuk orang lama yang sudah bertahun, hampir 2 tahun ini sering ikuti readingan aku, pasti paham dengan apa yang aku maksud. Yes. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Dadah guys.